Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema korelasi antara sholat dan diterimanya amal. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Iin Tarwini. Asli Bu ya. Saya asli dari Indramayu Bu Pak. Tinggal di Ciganea. Kebetulan saya juga alumni Cadang Pinggan tahun 2003-2004 ya. Rasa syukur yang tidak terungkapkan karena malam ini sangat terharu sekali untuk saya pribadi. Tidak cuma senang campur aduk gitu. Ya, betul. Buya, saya ada titipan pertanyaan dari mahasiswa saya. Kebetulan sampai saat ini belum saya jawab karena mungkin itu jawabannya sangat luas sekali. Saya pun tidak berani memberikan jawaban karena kaitannya dengan simbol. Iya betul. Pertanyaannya begini Bu ya, Bu, apakah benar orang yang tidak pernah sholat, amalan atau ibadah yang lainnya itu gugur alias tidak diterima? Tapi jujur Bu ya, sampai saat ini saya tidak berani jawab. Karena taunya saya itu sholat itu wajib. Ya, saya taunya seperti itu Bu ya. Mumpung anaknya lagi lihat di streaming di YouTube, mangga minta jawaban yang sangat jelas dan jelas. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang sejak kapan ibadah sholat itu dibesar-besarkan sekali? Sejak zaman Daulah Umayyah, setelah Khulafaur Rasyidin selesai, mungkin ada tujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap pemerintahan supaya ya untuk menjaga kondusivitas. Sampai-sampai ya banyak hadisnya juga tahu bahwa sholat itu sebagai salah satu rukun rukun Islam ya. Nah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sampai dikatakan bahwa ini artinya pikiran kita melihat sholat itu sesuatu yang sangat penting sekali, sangat urgen sekali, yang sangat substantif dalam beragama. Sampai dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamadin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti menghancurkan agama. Terus ada lagi hadis banyak banget ya, sampai hadis mengatakan inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumil qiyamah as-salat. Nanti amalan-amalan yang pertama-tama dihisab di akhirat adalah salat kamu. Ya. Barang siapa yang tidak salat, semua amalnya, kebaikannya tidak diterima Tuhan, dan banyak sekali lah. Dan bahkan di kajian kitab fikih itu hampir 30% habis membahas salat. Ya. Porsinya sangat besar sekali dalam kajian fikih tentang bab salat. Sok baca aja, lihat. Nanti buka saja apakah Fathul Mu'in, apa Takrib, apa Sapina, apakah Madahibul Arba'ah yang 6 jilid. Itu 2 jilid itu bab sholat, 1 jilid bab sholat, yang lainnya singkat-singkat saja. Ya kenapa seperti itu? Padahal di dalam Al-Qurannya perintah sholat singkat-singkat aja, aqimus sholat. Berapa rakaat yang tidak dijelaskan, bagaimana takbir nggak dijelaskan, bagaimana rukuk tidak dijelaskan, sehari berapa rakaat, berapa waktu sholat nggak diterangkan, ya kan begitu gitu. Tapi dalam kajian fikih begitu lengkap. Oke, saya tidak menyangkal. Barangkali iya apa enggak. Orang yang tidak sholat, semua amal kebaikannya tidak diterima. Artinya yang menjadi tolok ukur adalah sholat. Kalau sholatnya benar, amalnya diterima. Kalau tidak benar, semua amalnya tidak diterima. Itu kajian fikih. Tapi di dalam Al-Quran, dibalik kaidah itu, sekalipun kamu sholatnya rajin, tapi tidak ngasih makan anak yatim, tidak membantu orang miskin, sholatmu dibayar dengan neraka well. Terbalik nggak?
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang bohong agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak ngasih makan orang-orang miskin. Fawailul lil, biar sholatnya rajin, dibayarnya pakai well. Jadi yang mana yang penting? Nah, itulah persoalannya. Jadi artinya kita sini tidak ada equiliber, tidak ada balancing antara ibadah sosial dengan ibadah ritual. Betul nggak? Ya, sebaiknya seimbang, ibadah ritualnya juga jalan, ibadah sosial juga jalan. Jangan sampai kita tenggelam dalam ibadah ritual, ibadah sosialnya terbengkalai. Masjid bagus-bagus, tapi masyarakatnya nggak makan, bener? Betul nggak? Iya, sholat malah jamaah semua, tapi anak-anaknya sekolahnya nggak ada yang lanjut sampai SD aja, bener? Nah, ini persoalan. Nah, saya mau cerita bahwa dulu ada orang yang pengen belajar benar, pengen mendekatkan diri dengan Tuhan, pengen kenal Tuhan, mencari mursyid, mencari syekh, pesantren sana, pesantren sini, mencari Tuhan, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, nyeberang lautan, sampai akhirnya meninggal dunia. Malah dipersalahkan oleh malaikat, kamu salah cara mencari Tuhan, muter-muter di alam dunia, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke lautan, ngapain? Padahal kalau engkau mendatangi tetanggamu yang sedang sakit, kau berikan obat kepadanya, engkau sudah bertemu dengan Tuhanmu, karena Tuhanmu berada di samping orang yang sakit itu. Ini hadis qudsi ya. Andaikan engkau datang menyambangi temanmu yang meninggal dunia dan kau ikut menghantar sampai kuburan, engkau sudah menemui Tuhanmu. Engkau salah jalan mencari Tuhan di hutan, di lautan, padahal Tuhanmu ada di sekitar teman-temanmu yang menderita ini. Ini artinya ibadah sosial ini kita sudah tidak peduli, dikiranya bukan ibadah. Betul nggak? Dikiranya ya, sampai ilmu saja ada ilmu agama, ilmu umum. Kalau ibu-ibu zakat, guru SD ngajar matematika dikasih zakat nggak, Bu? Kalau yang ngajar Quran, ngajar turutan, yang ngajar ngaji dikasih. Kalau matematika enggak. Kenapa? Ya itu, karena kita membelah sendiri, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Nah itu sebetulnya namanya pengabdian kepada Tuhan, itu enggak ada bedanya. Ibu-ibu yang dagang rujak, ya ibadahnya dagang rujak. Yang jadi bupati, ya ibadahnya jadi bupati. Yang jadi guru, ya ibadahnya jadi guru. Jangan salah paham, jangan dikiranya karena saya lupa kiai ahli surga. Surga dari mana? Ini juga profesi saya, kerja saya untuk mengabdi kepada Allah, memberikan penjelasan. Nanti ketika saya menjelaskan, ada yang pro, ada yang kontra, ya wajar. Ada yang senang, ada yang tidak, ya wajar. Tidak mungkin di dunia kita membuat orang senang semua, nggak mungkin, mustahil. Kalau kamu bertujuan ingin menyenangkan semua orang, saya tetapkan sejak awal kamu pasti gagal, karena tidak mungkin semua orang senang. Betul nggak? Ya itu sudah. Yang senang silakan, yang tidak senang ya silakan. Yang muludan silakan, yang tidak ya silakan. Yang penting yang tidak muludan jangan melarang orang muludan, yang muludan jangan memaksa orang yang tidak muludan. Yang kunut boleh maksa nggak orang saya kunutan? Nggak boleh dong. Yang tidak kunut boleh melarang yang kunutan. Itu jadi persoalan, ya persoalannya. Jadi artinya bahwa akhirnya pada kesimpulan terakhirnya bahwa artinya pertanyaan saya aja supaya lebih enak. Kenapa orang zaman sekarang lebih mengutamakan, lebih mementingkan ibadah ritual seperti sholat, umroh, ya naik haji, berzikir dan sebagainya? Ibadah sosialnya ya membangun pendidikan yang berkualitas, menjaga kesehatan masyarakat, menjaga ketertiban umum, kebersihan, kesehatan, pendidikan, keamanan. Kenapa ditinggalkan? Ya, menyantuni anak-anak yatim, ya orang-orang jompo yang rumahnya ngerobok. Kenapa tidak dipikiran? Orang sibuk sholat. Kenapa? Lebih mementingkan ibadah ritual daripada ibadah sosial. Tahu sebabnya apa? Sebabnya karena ibadah ritual mah tidak perlu modal. Betul nggak? Orang sholat pakai modal nggak? Tapi kalau nyantun anak yatim ngerokok kantong nggak? Ya itu persoalannya. Ya itu persoalannya. Ya. Jadi akhirnya ya kita ya silahkan. Kalau Anda yakin begitu, kan kita ini semuanya adalah hipotesa. Kebenaran mutlak hanya Allah yang tahu.
Kita hanya dalam pikiran kita menyusun hipotesa-hipotesa yang dijadikan alat untuk mengetahui satu kebenaran. Dan kebenaran yang kita capai tidak mungkin mutlak, karena hanya Allah yang tahu tentang kebenaran mutlak itu. Ya kan begitu? Saya tidak mengatakan mengutamakan ibadah ritual dan tidak mengatakan mengutamakan ibadah sosial, tapi saya minta adanya keseimbangan, equiliber antara ibadah sosial dan ibadah ritual. Sholatnya ya rajin, sodakohnya juga rajin. Jangan sholatnya rajin tapi medit.